Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dan jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Di kolong langit, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan selain dalam nama Yesus. Pastikan itu. Alkitab mengatakan barang siapa percaya engkau akan diselamatkan, tapi barang siapa yang tidak percaya kau akan dihukum. Walau di luar sana ada banyak perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan, tetapi biarkan, tenangkan diri, percaya saja pada firman Allah. Kau tidak akan pernah dipermalukan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan sebelumnya saya mengucapkan selamat malam, selamat kita mendengarkan firman Allah, dan kita rilekskan hati pikiran kita sebelum kita tidur mendengarkan firman Allah. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur biarkan kami yang mendengarkan undangan-Mu, kami boleh meresponi dengan baik. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya akan membaca dalam Roma 6 ayat yang ke-7. Roma 1 ayat 6 dan 7. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera bagi Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mantap. Doa dan harapan saya bagi kita semuanya, kekuatan firman, kekuatan doa senantiasa menyertai kita. Dan jangan pernah lupa untuk terus berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan tema kita adalah invited by Jesus Christ. Jadi diundang oleh Yesus Kristus. Ada dua respon kita ketika kita diundang oleh seseorang. Kita bisa datang, kita bisa memberikan, atau kita bisa tidak datang dengan memberikan alasan-alasan yang masuk akal, dan kita juga bisa datang. Nah, bagi yang tidak datang, itu memang hak setiap orang. Tapi bagi orang yang datang, yang diundang oleh Yesus, maka hal-hal inilah yang akan dia lakukan dalam kehidupannya. Yang pertama dikatakan, sebagaimana pembacaan kita, yaitu di ayat yang kelima, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Haleluya. Jadi dalam Roma 1 ayat kelima itu ada satu kata di situ, supaya mereka menjadi percaya dan taat kepada Yesus. Bukan sesuatu yang mudah untuk percaya. Saya sudah banyak menyatakan tentang kasih karunia kepada orang, tapi kadangkala sampai saya memberikan Alkitab juga, mereka tidak terima. Tetapi apapun itu, alasan-alasan yang kita buat itu nanti satu kali akan dipertanggungjawabkan. Tetapi memang ketika kita dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam undangan itu, dalam rumah Tuhan, kita harus menjadi orang-orang yang percaya. Bukan hanya percaya, tetapi kita juga harus taat sepenuh hati, taat segenap hati. Karena memang tujuan Tuhan bukan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang barbar, pribadi-pribadi yang hancur-hancuran, pribadi-pribadi yang tidak tahu aturan. Dan itulah sebabnya dari orang-orang yang tidak tahu aturan itu, yang tidak percaya itu, diambil oleh Tuhan, diundang oleh Tuhan, dan supaya mereka menjadi taat kepada Allah. Karena firman Allah katakan, mengapa mereka menjadi brutal, menjadi kasar, menjadi melakukan hal-hal yang tercemar, karena mereka tidak mengenal Bapa maupun Allah. Kalau mereka mengenal Allah maupun Bapa, maka mereka tidak akan mengerjakan hal-hal itu. Karena Bapa dan Anak tidak akan pernah mengajar kita untuk melakukan hal-hal yang tercela. Yang kedua kata firman yang mereka lakukan, menjadi keluarga Allah. Jadi ketika mereka dipanggil dan diundang, mereka menjadi satu keluarga besar ilahi, yang menjadi pilar-pilar Tuhan, menjadi tiang-tiang Tuhan. Ya, sama dengan rumah tanpa tiang, nggak ada gunanya rumah itu, ya, akan cepat roboh. Ya, jadi rumah tanpa tiang itu akan mempercepat rumah itu hancur. Dan itulah kita disebut tiang-tiang gereja.
Dasarnya adalah Yesus. Kita menjadi tiang-tiang kerajaan sorga ini. Dan di dalam dunia ini kita dapat menghadirkan sorga kecil itu. Bagaimana kita menghadirkan sorga kecil itu? Ketika orang sakit, kita menumpangkan tangan atas mereka dan Tuhan melawat mereka. Atau ketika setan menghinggapi mereka, kita perintahkan keluar. Atau mereka dirasuk setan, kita perintahkan keluar. Atau ketika orang yang sedang dirasuk, diguna-gunai oleh orang. Saya sudah melihat bagaimana banyaknya orang yang diguna-gunai, bagaimana benda-benda yang tidak secara manusiawi nggak mungkin gitu. Tapi itu terjadi, itu nyata. Tapi dalam Kristus ada kuasa yang diberikan Tuhan bagi kita untuk melenyapkan itu semuanya. Jadi kuncinya adalah kita taat kepada Allah dan hidup dalam menjadi keluarga Allah satu dengan yang lain. Itu ketika kita hidup dalam menjadi keluarga Allah, kita hidup mengasihi sesama kita. Dan kita dikasihi Allah. Dan Allah mengasihi kita, kan gitu. Tapi kalau kita menjadi keluarga Allah, kita menipu sana, tipu sini, wah bahaya itu. Lalu kemudian dikatakan hidup dalam kasih karunia Allah. Hidup dalam damai sejahtera Allah. Itu yang diinginkan oleh Tuhan ketika kita menjadi keluarga Allah. Yang ketiga kata firman Allah, be holy people. Ya. Kalau kita melihat bangsa yang sedang berperang saat ini, ya Israel, lalu kemudian dalam peperangan, saya mengerti firman Allah, berdoalah untuk kesejahteraan Israel, supaya kita melihat ya anak cucu kita juga diberkati, jangan pernah mengutuki, ya. Walaupun peperangan tidak kita inginkan, tetapi itu telah terjadi dan biarkan mereka menyelesaikan itu dan biarkan Tuhan terlibat di dalamnya, dan kita berdoa supaya pertempuran itu segera selesai. Tetapi yang mau saya katakan adalah sebagai anak-anak Tuhan yang mengerti hubungan kita dengan Israel, walaupun kita tahu kita ini adalah orang-orang yang dicangkokkan karena tegar tengkuk keras kepalanya bangsa Israel. Kalau nggak tegar tengkuk keras kepala, keselamatan itu nggak akan dapat, ya. Karena tegar tengkuk keras kepala mereka, kita dicangkokkan. Tapi walaupun demikian, kita tidak boleh mengutuki Israel, karena mereka adalah umat pilihan Allah. Itu spesial bangsa itu. Tetapi sebagai orang percaya, kita juga menjadi umat spesialnya Allah. Dalam hal ketika kita menerima Dia, kita disingkirkan, kita diasingkan dari perbuatan-perbuatan dosa. Supaya apa? Be holy. Sama seperti dalam 1 Petrus 1 ayat 16 dikatakan sana, be holy, for I am holy. As it is written, be holy, for I am holy. Jadi sebagaimana tertulis, jadilah kudus karena seperti aku adalah kudus. Kudus dalam hal Allah, dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam tingkah laku. Kita harus kudus, kita harus mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan ini. Kita harus menjadi orang terasing ya dengan dunia ini. Kita tidak bisa menyerupai diri dengan dunia ini atau menyamakan diri dengan dunia ini. Kita harus bertransformasi di dalam Tuhan. Nah itu sebabnya ketika kita diundang oleh Tuhan, kita sambut Dia bukan karena kuat atau gagah kita sebenarnya. Semuanya semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Kita hanya mendapatkan anugerah, kekuatan anugerah, keselamatan anugerah, iman itu anugerah, di mana kita bisa percaya menjadi kuat karena penyertaan Tuhan, penyertaan firman, penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan bagi Anda yang baru, saya mau katakan kepada kita, kalau Anda baru pertama kali mendengar ini, saya mengundang Anda untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Saya mau katakan, Anda boleh mengadakan pengujian terhadap Dia.
Anda boleh mengatakan pengujian, karena saya bukanlah orang yang mudah percaya pada waktu itu. Saya sudah katakan begini, ketika saya menyerahkan diri kepada Tuhan dan menyambut Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku, saya hanya mengatakan begini, saya masih ingat waktu itu, tanggal 7 Juli 1987, 10 Juli itu batas waktu Tuhan menjawab. Saya pikir, wah, mana ada Tuhan bisa begitu. Jadi 7 Juli, 8 Juli, kira-kira jam 9 atau jam 10-an lah itu. Tidak lebih dari jam 10. Jam 9 lewat. Seseorang datang dari luar, lalu kemudian dia katakan, Tuhan sudah mengatakan kepada saya menanggung uang sekolah. Padahal itu yang saya bilang. Saya ingin seseorang yang menanggung uang sekolah saya bukan dari Sumatera, karena dari Sumatera ada keluarga saya, bukan dari mana ini, dari Kalimantan, karena saya ada di Kalimantan. Dan Tuhan kirim memang betul dari Jawa, dari Jember. Dan betul-betul dia laksanakan itu sampai saya selesai. Begitu ajaibnya Tuhan itu. Anda bisa menguji Tuhan kapan saja Anda mau. Tapi setelah itu saya punya hal-hal yang unik dan indah bersama dengan Tuhan. Saya setelah itu minta ampun betul, mengkerdilkan Tuhan, mengecilkan Tuhan, seolah-olah Tuhan itu Tuhan yang bisa saya jengkali. Saya ya sudahlah, nggak bisa lagi ngomong apa-apa, nangis saja di kamar doa, minta ampun, dan Tuhan pulihkan saya pada saat itu. Tangisan saya tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Dan disitulah setelah saya menyerahkan diri, saya bilang, 4 adik saya harus menyerahkan diri kepada Tuhan. 2 sudah menyerahkan diri, 1 sudah Tuhan panggil, 1 saya dengar sudah menjadi juga sudah pelayan Tuhan, walaupun tidak seperti saya ini ya, tapi yang 2 ya dalam pelayanan sepenuhnya. Yang mau saya katakan kepada kita adalah, ketika kita diundang Tuhan, mari kita mau percaya dan taat kepada Tuhan. Mari kita menjadi keluarga Allah. Mari kita menjadi umat yang kudus di hadapan Tuhan, supaya kuasa Allah itu bekerja dalam setiap kita, dan dengan melalui kita dan di dalam kita kuasa Allah itu bekerja. Di dalam kita Tuhan mengubah kita, di luar kita bisa melakukan hal-hal yang besar bagi Tuhan. Saya sedang mengharapkan hal-hal yang besar dari Tuhan. Dan saya betul mengharapkan hal-hal yang dahsyat dari Tuhan dalam pelayanan ini. Tidak hanya sekedar kegiatan rutinitas. Dan ketika Tuhan mengatakan saya untuk berdoa tentang orang-orang sakit, saya mau melakukan dengan setia, dengan taat. Terserah dia mau apa. Tetapi saya mau katakan kepada kita bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mau menjawab setiap seru doa setiap orang-orang yang percaya. Bangun pagi-pagi, serahkan diri. Anytime you have time, pray to the Lord. Jika engkau punya waktu, berdoa kepada Tuhan, baca firman Allah, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan lihat bahwa Allah akan melakukan hal-hal besar dalam kehidupanmu. Dan biarlah kita memenuhi undangan Tuhan dan hidup sebagaimana yang diharapkan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Dia. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami menjadi orang-orang yang memenuhi undangan-Mu itu. Dan kalau Anda orang yang sedang sakit, saya mau doakan Anda, dan ingat bahwa 2-3 orang sepakat nama Tuhan, di dalam nama Tuhan, apapun yang didoakan, mereka akan disembuhkan. Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya, kasihnya, kebaikannya, pertolongannya, mujizatnya masih tetap relevan dengan situasi zaman ini. Pertanyaan saya, apakah engkau percaya akan kekuatan Tuhan, akan mujizat Tuhan akan datang kepada
Kalau engkau percaya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, lihat mereka yang telah mendengarkan khotbah dan sekaligus sampai kepada akhir daripada doa ini Bapa di surga. Kami berdoa bagi mereka-mereka yang sakit, apapun sakit mereka, baik itu sedang keadaan lumpuh, baik mereka yang sedang terbaring parah di kamar mereka, dalam nama Yesus datang kepada mereka, pulihkan mereka, sembuhkan mereka, hadir bagi mereka Tuhan. Dan katakan sepatah kata, sembuhlah kamu, maka mereka sembuh. Terima kasih Bapa di surga buat kesembuhan yang Kau berikan kepada mereka. Biarkan kasih dan kemurahan-Mu, pertolongan-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Terpujilah Engkau. Kami bersyukur, kami berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya damai Tuhan menyertai kita. Mantap, mantap, mantap. God bless you.